Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Majid dengan NIM 22204011389 dari Prodi Teknik Elektromedis Tikes Binalita Sudama Medan. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dan gelombang yang bergerak akan merambatkan energi atau tenaga. Berikut adalah contoh terjadinya gelombang. Ketika kita melempar batu ke dalam genangan air yang tenang, gangguan yang kita berikan menyebabkan partikel air bergetar atau berosilasi terhadap titik setimbangnya. Perambatan getaran pada air menyebabkan adanya gelombang pada genangan air tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan pada medium perambatan. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perantaranya butuh medium. Misalnya, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang selinki, gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Selanjutnya yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Misalnya, gelombang cahaya, cahaya sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radar, gelombang radio, gelombang TV, sinar X, dan sinar gamma. Selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan arah rambatan dan getarannya. Yang pertama yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Kedua yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya, atau misalnya gelombang selinki. Gelombang yang terjadi pada selinki yang digetarkan searah dengan membujurnya selinki berupa rapatan dan regangan. Jarak dua rapatan yang berdekatan atau dua regangan yang berdekatan disebut satu gelombang. Jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. 1. Gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Yang kedua yaitu gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilewatinya, yang terbentuk dari interferensi dua buah gelombang datang dan pantul yang masing-masing memiliki frekuensi dan amplitudo sama tetapi fasenya berlawanan. Setelah itu kita masuk ke sifat-sifat gelombang. 1. Dispersi gelombang. Ketika Anda menyentakkan ujung tali naik turun atau setengah getaran, sebuah pulsa transversal merambat melalui tali atau tali sebagai medium. Sesungguhnya bentuk pulsa berubah ketika pulsa merambat sepanjang tali. Pulsa tersebar atau mengalami dispersi. Jadi, dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat suatu medium. 2. Pemantulan gelombang lingkaran oleh bidang datar. Bagaimanakah jika yang mengenai bidang datar adalah muka gelombang lingkaran? Gambar 1 menunjukkan pemantulan gelombang lingkaran sewaktu mengenai batang datar yang merintanginya. Gambar 2 adalah analisis dari gambar 1. Sumber gelombang datang adalah titik nol. Dengan menggunakan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, kita peroleh bayangan nol adalah 1. Titik 1 merupakan sumber gelombang pantul, sehingga muka gelombang pantul adalah lingkaran-lingkaran yang berpusat di 1, seperti ditunjukkan pada gambar 2. 3. Pembiasan gelombang. Pada umumnya, cepat rambat gelombang dalam satu medium tetap. Oleh karena frekuensi gelombang selalu tetap,
maka panjang gelombang atau lambda sama dengan V per F. Juga tetap untuk gelombang yang menjalar dalam satu medium. Pada gambar tampak bahwa panjang gelombang di tempat yang dalam lebih besar daripada panjang gelombang di tempat yang dangkal, atau lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Oleh karena V sama dengan lambda F, maka cepat rambat gelombang di tempat yang dalam lebih besar daripada di tempat yang dangkal, atau V1 lebih besar daripada V2. 4. Difraksi gelombang. Di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Hal ini tidak berlaku bila pada medium diberi penghalang atau rintangan berupa celah. Untuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang datang dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah dinamakan difraksi gelombang. Jika penghalang celah yang diberikan oleh lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah, seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang sangat jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya seperti ditunjukkan pada gambar 2. 5. Interferensi gelombang. Dengan menggunakan konsep fase, dapat kita katakan bahwa interferensi konstruktif atau saling menguatkan terjadi bila kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitudo tiap gelombang. Interferensi destruktif atau saling meniadakan terjadi bila kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 0. Interferensi konstruktif dan destruktif mudah dipahami dengan menggunakan ilustrasi pada gambar. 6. Polarisasi gelombang. Fenomena polarisasi cahaya ditemukan oleh Erasmus Bartholinus pada tahun 1969. Dalam fenomena polarisasi cahaya, cahaya alami yang getarannya ke segala arah tetapi tegak lurus terhadap arah merambatnya atau gelombang transversal, ketika melewati filter polarisasi, getaran horizontal diserap sedang getaran vertikal diserap sebagian. Lihat gambar. Cahaya alami yang getarannya ke segala arah disebut cahaya tak terpolarisasi. Sedang cahaya yang melewati polaroid hanya memiliki getaran pada satu arah saja, yaitu arah vertikal, disebut cahaya terpolarisasi linier. Contoh penerapan gelombang dan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Radio. Radioenergi adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah, dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Penggunaan paling banyak adalah komunikasi, untuk meneliti luar angkasa dan sistem radar. Radar berguna untuk mempelajari pola cuaca, badai, membuat peta 3 dimensi, permukaan bumi, mengukur cuaca hujan, pergerakan es di daerah kutub, dan memonitor lingkungan. Panjang gelombang radar berkisar antara 0,8 sampai 100 cm. 2. Microwave. Panjang gelombang radiasi microwave berkisar antara 0,3 sampai 300 cm. Penggunaannya terutama dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka, memasak, dan sistem PJ aktif. Pada sistem PJ aktif, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target dan refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Sebagai contoh aplikasi adalah Tropical Rainfall Measuring Mission atau TRMM, Microwave Imager atau TMI, yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari spektrum elektromagnetik, energi elektromagnetik atmosfer bumi,
untuk mengukur penguapan, kandungan air di awan, dan intensitas hujan. 3. Infrared. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto inframerah khusus disebut termogram digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Radiasi inframerah dapat juga digunakan dalam alarm pencuri. Seorang pencuri tanpa sepengetahuannya akan menghalangi sinar dan membunyikan alarm. Remote control berfungsi dengan TV melalui radiasi sinar inframerah yang dihasilkan oleh LED atau light emitting dioda yang terdapat dalam unit, sehingga kita dapat menyalakan TV dari jarak jauh dengan menggunakan remote control. 4. Ultraviolet. Sinar ultraviolet diperlukan dalam asimilasi tumbuhan dan dapat membunuh kuman-kuman penyakit kulit. 5. Sinar X. Sinar X ini biasa digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang dalam badan, terutama untuk menentukan tulang yang patah. Akan tetapi, penggunaan sinar X harus hati-hati sebab jaringan sel-sel manusia dapat rusak akibat penggunaan sinar X yang terlalu lama. 6. Alat musik. Pada alat musik seperti gitar, sumber bunyinya dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu senar. Jika senar dipetik dengan amplitudo atau simpangan yang besar, maka bunyinya yang ditimbulkan akan lebih keras. Dan jika ketegangan senar diregangkan, maka suara lengkingannya akan semakin tinggi. Begitu pula pada kendang dan alat musik yang lain. Suara timbul karena suara yang digetarkan. 7. Kacamata tunanetra. Dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik, memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. 8. Mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar. Gelombang pulsa elektromagnetik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 4 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 mili per second. 9. Terakhir, alat kedokteran. Pada pemeriksaan USG atau ultrasonografi, sebagai contoh, scanning ultrasonik dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut ibu yang hamil akan menampilkan gambar sebuah janin di layar monitor. Dengan mengamati gambar janin, dokter dapat memonitor pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan janin. Tidak seperti pemeriksaan dengan sinar X, pemeriksaan ultrasonik adalah aman atau tidak beresiko, baik bagi ibu maupun janinnya, karena pemeriksaan atau pengujian dengan ultrasonik tidak merusak material yang dilewati. Maka disebutlah pengujian ultrasonik adalah pengujian tak merusak atau non-destructive testing, disingkat NDT. Teknik scanning ultrasonik juga digunakan untuk memeriksa hati, atau apakah ada indikasi kanker hati atau tidak, dan otak. Pembuatan perangkat ultrasound untuk menghilangkan jaringan otak yang rusak tanpa harus melakukan operasi bedah otak. Dengan cara ini, pasien tidak perlu menjalani pembedahan otak yang beresiko tinggi. Penghilangan jaringan otak yang rusak bisa dilakukan tanpa harus memotong dan menjahit kulit kepala atau sampai melubangi tengkorak kepala. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.